Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan. Terdapat berbagai pendapat mengenai perencanaan. Di antaranya, menurut Nana Sujana tahun 2000 menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dan menurut Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin tahun 2005 mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Dari definisi tersebut dapat dilihat adanya butir-butir penting yang berkaitan dengan perencanaan. Butir-butir yang dimaksud antara lain: pertama, perencanaan merupakan sebuah proses sistematik. Kedua, perencanaan berkaitan dengan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Dan ketiga, perencanaan berorientasi kepada pencapaian hasil dan tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses sistematik meliputi pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan berbagai komponen pembelajaran seperti materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber-sumber belajar, pendekatan dan metode pembelajaran, dan alat evaluasi dalam alokasi waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses sistematik dalam mengorganisasikan berbagai komponen pembelajaran, sehingga memungkinkan pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat memiliki kompetensi tertentu serta mengembangkan potensinya secara optimal. B. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Dari uraian tadi, jelas bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses sistematik. Ini sekaligus merupakan karakteristik perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga disusun menggunakan pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini, penyusunan rencana pembelajaran memerhatikan berbagai komponen pembelajaran, seperti kondisi peserta didik, pendidik, metode, kurikulum, fasilitas pembelajaran, dan sebagainya. Perencanaan pembelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni adanya perubahan pada peserta didik. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud di sini tidak disusun sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan. Dari uraian di atas, sedikitnya dapat diidentifikasi adanya 4 karakteristik dari perencanaan pembelajaran, yakni sistematis, menggunakan pendekatan sistem, dirancang secara bertahap, dan dirancang dengan tujuan mencapai perubahan pada peserta didik. Sanjaya tahun 2008 mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh, di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. C. Elemen kunci perencanaan pembelajaran.
Pendekatan perencanaan pembelajaran mempertimbangkan pembelajaran dari perspektif peserta didik lebih daripada materi. Pendekatan ini meliputi banyak faktor yang memengaruhi hasil belajar. Kem et al. Tahun 1994 mendeskripsikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat kesiapan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran? 2. Apakah metode belajar mengajar sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik? 3. Apakah media atau sumber belajar lainnya sangat cocok? 4. Apakah dukungan, pendidik, dan sumber daya yang tersedia mendukung untuk pembelajaran sukses? 5. Bagaimana pencapaian tujuan ditentukan? 6. Apakah revisi penting atau dilakukan jika uji coba program tidak sesuai dengan ekspektasi? Dari deskripsi Kem et al. Di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pembelajaran yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain pembelajaran, yakni tingkat kesiapan peserta didik, metode, media, atau sumber belajar lain, pendidik dan tenaga kependidikan, tahapan perencanaan tujuan pembelajaran, uji coba program, dan tindak lanjut uji coba program. Tentunya terdapat pula banyak faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain pembelajaran, yakni karakteristik materi pembelajaran, kondisi sosial budaya, dan aspek kontekstual di sekitar peserta didik. Secara umum terdapat 5 elemen kunci yang harus diperhatikan pendidik dalam merancang pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik peserta didik berkaitan dengan kondisi psikologis dan fisiologis, termasuk kemampuan awal atau penguasaan prasyarat dan kesiapannya untuk belajar. 2. Tujuan pembelajaran atau kompetensi yang seharusnya dimiliki peserta didik setelah program pembelajaran dilakukan. 3. Materi pembelajaran yang harus dipelajari, termasuk pendalaman atau pengayaannya agar tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. 4. Model, pendekatan, strategi, metode pembelajaran yang berkaitan dengan pilihan cara yang tepat untuk membelajarkan materi pelajaran kepada peserta didik agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. 5. Evaluasi proses dan hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dirumuskan dan sejauh mana tingkat efektivitas program pembelajaran. D. Pentingnya perencanaan pembelajaran. Beberapa pendidik senior mengabaikan perlunya perencanaan yang matang dalam mengelola pembelajaran. Ada yang berpandangan, kami sudah bertahun-tahun menjadi pendidik, sudah terbiasa mengajar materi tersebut, sudah mengetahui tahapan mengajarnya, sehingga tidak perlu membuat silabus, RPP, dan peringkat lainnya. Nah, pandangan ini jelas sebuah kesalahan. Setiap tahun akan selalu terjadi perubahan-perubahan dalam hal peserta didik, perubahan ketersediaan fasilitas pembelajaran, perubahan lingkungan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua perubahan ini dikaji dan dipertimbangkan dalam pembelajaran. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran menjadi penting untuk dilakukan oleh setiap guru dan dosen sebagai pendidik profesional. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa perencanaan pembelajaran penting dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki perubahan berupa pertambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan adanya perencanaan yang baik, pendidik akan dapat mengidentifikasi dan menentukan tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, pembelajaran adalah kegiatan yang kompleks. Pembelajaran bukan proses terbatas penyampaian pengetahuan atau transfer pengetahuan pendidik ke peserta didik. Pembelajaran adalah proses di mana pendidik mendayagunakan semua sumber-sumber belajar yang ada dan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan tersebut mungkin bersifat subjektif, tetapi melalui diskusi, klarifikasi, atau kegiatan lainnya, pengetahuan tersebut berubah menjadi pengetahuan objektif. Yang ketiga, pembelajaran melibatkan banyak komponen yang perlu dikelola. Dengan diorganisasi secara baik,
Adanya perencanaan pembelajaran yang baik memungkinkan pendidik dapat mendayagunakan semua komponen tersebut secara efisien dan efektif. Yang keempat, pembelajaran merupakan sebuah proses kolaborasi. Sebuah tim paduan suara akan menampilkan performasi menarik jika semua anggota tim berfungsi secara baik. Pembelajaran juga demikian. Pembelajaran akan menarik dan efektif jika semua komponen berfungsi secara baik. Menurut Wolford tahun 2009 mendeskripsikan pentingnya perencanaan pembelajaran mengacu pada hasil-hasil penelitian para ahli, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan memengaruhi apa yang akan dipelajari peserta didik. Pendidik terlibat dalam beberapa tingkat perencanaan berdasarkan tahun, semester, unit, minggu, dan hari. Semua tingkat harus dikoordinasikan. Yang ketiga, perencanaan mengurangi tetapi tidak mengeliminasi ketidakpastian dalam pembelajaran. Perencanaan harus memungkinkan fleksibilitas. Yang keempat, tidak ada model tunggal untuk perencanaan yang efektif. Manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat dari perencanaan pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk bagi pendidik untuk dapat mengelola pembelajaran yang terstruktur dan terorganisasi secara baik. Adanya pengelolaan pembelajaran seperti ini akan memungkinkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. 2. Sebagai bagian dari upaya penyiapan pendidik untuk menjadi lebih profesional. Adanya perencanaan pembelajaran akan mendorong pendidik lebih kreatif dan reflektif dalam memilih strategi, pendekatan, dan metode yang tepat dengan materi yang akan dipelajari. Adanya perencanaan pembelajaran juga akan mendorong pendidik untuk lebih mendalami bahan ajar serta mengembangkan bahan ajar yang relevan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten. 3. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program pembelajaran. Dengan merencanakan pembelajaran pada awal pembelajaran akan memungkinkan pendidik melakukan proses evaluasi selama dan setelah pembelajaran berlangsung. 4. Untuk menjamin pendidik mengorganisasikan materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan karakteristik peserta didik, serta memberikan pengalaman belajar yang tepat kepada peserta didik untuk pencapaian kompetensi. Adanya perencanaan pembelajaran sekaligus akan menghindarkan kemungkinan adanya duplikasi dalam pembahasan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Adanya perencanaan pembelajaran memungkinkan pendidik hanya menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi yang dibutuhkan. Adanya perencanaan pembelajaran juga memungkinkan pendidik mengatur waktu pembelajaran secara tepat, sehingga materi pembelajaran dapat dibahas secara tuntas sesuai dengan waktu yang dialokasikan.